pikiran manusia. Kayaknya kita semua setuju ya kalau kemampuan kita buat berpikir itu adalah kekuatan terbesar kita. Tapi gimana kalau ternyata itu juga sumber masalah terbesar kita? Nah, di bahasan kali ini kita bakal menyelami buku keren dari Reza A.A. Watimena, judulnya Perspektif. Buku ini punya gagasan yang radikal banget soal pikiran, dan bisa jadi ini bakal mengubah total cara Anda memandang aset paling berharga yang Anda punya. Pasti udah nggak asing lagi kan sama kutipan ini? Aku berpikir, maka aku ada. Kalimat dari René Descartes ini, wah ini jadi fondasi filsafat barat selama ratusan tahun. Intinya, aktivitas berpikir itu ditaruh di pusat identitas kita sebagai manusia. Sains, teknologi, ya seluruh peradaban modern kita sekarang ini semuanya dibangun di atas keyakinan bahwa akal budi itu adalah yang paling utama. Nah, tapi buku Perspektif ini membalik semuanya. Buku ini melempar satu pertanyaan yang jujur aja cukup menantang dan mendasar banget. Gimana kalau kemampuan berpikir yang selama ini kita bangga-banggakan, yang bikin kita beda dari makhluk lain, justru itu akar dari semua kecemasan, konflik, dan penderitaan kita yang paling dalam. Judul bab pertamanya aja udah langsung to the point banget, aku berpikir maka aku menderita. Ini bukan sekadar permainan kata loh ya, tapi ini provokasi yang serius. Idenya adalah, aktivitas pikiran kita yang nggak pernah berhenti ini mungkin bukan anugerah, tapi malah bisa jadi beban yang luar biasa berat. Ya, dan kita semua tahu ceritanya. Sejarah peradaban itu kan intinya sejarah perayaan akal budi. Coba dibayangin para filsuf Yunani kuno yang mulai mengganti mitos dengan logika. Atau bayangin era pencerahan, di mana manusia dibebaskan dari dogma pakai kekuatan nalar. Bisa dibilang, kemampuan berpikir ini udah ngasih kita segalanya. Tapi selalu ada sisi lainnya kan? Pikiran analitis kita ini secara alaminya kerjanya itu ya memecah belah. Dia itu kayak pisau yang ngiris-ngiris realitas jadi berbagai kotak. Ini baik, itu buruk. Ini benar, itu salah. Ini kita, itu mereka. Nah, pandangan dualistik inilah, kata buku ini, yang jadi benih perpecahan. Yang misahin kita dari alam, dari orang lain, dan akhirnya dari diri kita sendiri. Ironis banget ya, alat yang seharusnya membebaskan kita dari kebodohan, yaitu akal budi, malah bisa membangun penjaranya sendiri. Loh, kok bisa gitu? Sebenarnya sejarah filsafat barat sendiri udah menceritakan kisah ini. Mulai dari pemujaan logika di Yunani, terus ada seruan Immanuel Kant di era pencerahan buat berani berpikir sendiri, tapi lalu datang abad ke-20 dengan semua horor perang dunianya. Muncullah pemikir-pemikir kayak Adorno dan Horkheimer yang melihat sebuah tragedi besar. Mereka melihat ironi yang mereka sebut dialektika pencerahan. Maksudnya apa? Yaitu sebuah proses di mana akal budi yang harusnya jadi sang pembebas malah berubah jadi alat dominasi yang paling efisien dan paling dingin. Nah, disinilah letak perbedaannya. Ada yang namanya akal budi instrumental. Ini pikiran yang dipakai murni sebagai alat buat menguasai alam dan manusia lain. Terus sebagai lawannya, filsuf Jürgen Habermas nawarin secerca harapan, akal budi komunikatif. Ini akal budi yang dipakai buat dialog, buat saling ngerti. Idenya indah banget, tapi buku ini ngasih pertanyaan yang tajam. Di dunia nyata yang isinya kekuasaan dan kepentingan, apa iya ide yang hampir utopis ini beneran bisa jalan? Oke, jadi kalau tradisi barat ternyata membawa kita ke persimpangan yang problematis ini, terus kita harus kemana? Nah, buku ini ngajak kita buat nengok ke timur, menawarkan sebuah jalan keluar lewat perspektif filsafat Zen. Ini nih yang membawa kita ke konsep inti Zen, kembali ke keadaan sebelum berpikir. Tapi tunggu dulu, ini perlu dicatat ya. Ini sama sekali bukan berarti kita jadi bodoh atau berhenti mikir, bukan. Ini tentang mengakses kesadaran murni yang ada sebelum pikiran kita mulai ngasih label, ngejudge, dan bikin cerita. Bayangin aja kayak danau yang permukaannya tenang banget, jernih, sebelum ada riak-riak muncul. Terus apa hasilnya kalau kita bisa hidup dari keadaan kayak gitu? Nah, buku ini menyebutnya kejernihan. Jadi ketika tindakan kita itu muncul bukan dari pikiran yang cemas atau reaktif, tapi dari kesadaran yang jernih, ini maka tindakan kita itu jadi tepat sasaran, akurat, dan benar-benar selaras sama realitas apa adanya. Jadi, jalan Zen itu intinya bukan tentang memusuhi pikiran kita sendiri, sama sekali bukan. Ini tentang mengubah total hubungan kita dengan pikiran. Kita belajar buat ngamatin pikiran kita tanpa kebawa arus. Nah, dengan cara itu, pikiran kita kembali jadi alat yang tajam, bukan jadi tuan yang kejam. Dan inilah jalan, kata buku ini, yang jadi gerbang menuju kebijaksanaan dan welas asih yang sejati. Metafora yang dipakai di buku ini kuat banget sih. Berpikir itu sama dengan bermimpi. Coba deh renungin.
Kita ini kan terus-terusan muter film di kepala kita. Film tentang siapa diri kita, tentang kekhawatiran masa depan, penyesalan masa lalu. Kita seringkali terlalu larut dalam mimpi ini sampai kita lupa kalau itu semua cuma mimpi, bukan kenyataan yang terjadi di sini, saat ini. Oke. Mungkin ini semua kedengerannya filosofis banget ya. Sekarang, ayo kita coba tarik ke dunia nyata. Gimana caranya pergeseran perspektif ini bisa kita terapkan ke masalah-masalah yang paling real dan paling rumit? Kita ambil contoh korupsi deh. Buku ini menganalisis korupsi bukan cuma sebagai kejahatan hukum, tapi sebagai penyakit epistemologi, alias penyakit cara pandang. Katanya, koruptor itu lahir dari 3 racun pikiran. Pertama, kelekatan buta sama harta. Kedua, penolakan keras buat hidup sederhana. Dan ketiga, delusi atau kesalahpahaman bahwa semua yang dia kumpulin itu bakal abadi. Nah, lihat kan? Gimana ini nyambung lagi ke ide awal kita? Ini semua produk dari pikiran yang keruh. Konsep yang sama juga berlaku loh buat pencarian kita akan kebahagiaan. Buku ini nawarin satu ide yang menenangkan banget. Rumah sejatimu itu bukan sebuah tempat fisik, bukan properti, bukan juga orang lain. Rumah itu adalah sebuah keadaan batin, sebuah ruang hening di dalam diri kita yang nggak bisa disentuh sama kekacauan di luar sana dan bisa kita akses kapanpun juga. Jadi, setelah kita bahas semua ini, apa sih sebenarnya satu hal paling berharga yang bisa kita pegang? Nah, buku ini membawa kita kembali ke pesan intinya yang paling kuat. Judul lengkap buku ini kan Perspektif, dari spiritualitas hidup sampai dengan hubungan antar bangsa. Dari judulnya aja udah kelihatan kan betapa luas jangkauan ide ini. Benang merah yang nyambungin semuanya, mulai dari kedamaian batin kita sendiri sampai perdamaian dunia, ternyata cuma satu hal, yaitu perspektif. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang paling penting. Perspektif Anda itu bukan cuma sekedar kacamata pasif buat ngelihat dunia. Bukan, ia adalah alat aktif yang Anda pakai buat menciptakan dunia Anda. Uang bisa hilang, status bisa berubah, tapi perspektif yang jernih itu adalah aset yang bikin kita bisa membangun kembali hidup kita, nggak peduli apapun yang terjadi. Maka dari itu, kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Kalau memang benar cara kita memandang dunia itu adalah hal yang paling fundamental, maka pertanyaan terpenting dalam hidup mungkin bukanlah apa yang saya miliki, tapi justru gimana caranya saya bisa secara sadar merawat dan mengasah perspektif saya setiap hari.